Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi adik-adik semuanya. Alhamdulillah kita lama nggak take video lagi nih. Alhamdulillah kedatangan lagi pemateri. Biar langsung aja ya, biar langsung aja kenalan. Silahkan Kak, kenalan langsung. Perkenalkan, nama saya Galih Pribadi dari Universitas Islam Negeri Bandung. Mantap. Jurusannya Kak? Jurusannya Ekonomi Syariah. Ekonomi Syariah. Oke, baik. Jadi Kak Galih ini alumni MAN 3 Kota Sukabumi atau MAN Surade ya. Nah, Kak Galih ini kakak kenal sama Kak Galih karena kita masih suka olahraga bareng di Lodaya. Walaupun karena Kak Galih mah kita nggak ketemu ya waktu Expo kampus nggak ketemu ya? Enggak apa-apa lah. Oke, emang angkatan Kak Galih dan angkatan atasnya Kak Galih itu angkatan corona sebenarnya. Jadi kita sedikit berbeda gitu ya. Tapi alhamdulillah sekarang mah udah normal belajar. Udah ya. Oke. Kak Galih langsung ya, Kak Galih kita langsung ngebahas paling penting dalam perkuliahan karena bagaimanapun orang tua juga nggak bakalan nanya ini itu dulu ya. Pasti langsung nanya dulu masalah biaya kuliah. Nah, jadi berapa biaya kuliahnya? Khusus di jurusan Kak Galih aja ya kita ngebahasnya. Oke. Jadi ya pastinya kan tiap jurusan atau prodi juga biaya kuliahnya beda-beda ya. Nah, kemarin di Galih pertama Galih kan masuknya mandiri ya. Oke. Nah, di situ datanya pasti mahal ya. Nah, Galih masuknya ke golongan 6. Yang pertama, semester 1 golongan 6. Oke. Nah, terus kemarin ada golongan 6 itu kisaran 4.580.000 kalau nggak salah. Oke. Kira-kira segitulah. Nah, kemarin di kampus Galih di UIN Bandung ada majuan UKT. Banding ya. Banding UKT. Ya. Nah, yang asalnya dari golongan 6, alhamdulillah turun satu golongan jadi golongan 5. Nah, jadi berkurang dari 300-an kalau salah, jadi 4.300.000-an lah. Gitu. Nah, lumayan lah buat beli sepatu lah ya. Oke, terus. Nah, kemudian juga kan syarat-syarat banding UKT itu pertama ada ya sama kayak dulu, kayak waktu pendaftaran difotoin rumah, rekening listrik dan lain sebagainya lah. Atau ada juga tambahan kayak misalkan cicilan dan lain-lain gitu lah. Oke, siap. Oke, jadi kalau untuk UKT pertama sampai 6 kan mentok ya? Tahu gak kali bedanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 berapa aja gitu? Kurang tahu sih, tapi kemarin teman teh kan setengah juga 6 dibanding jadi turun dari 3, jadi golongan 3. Golongan 3 itu 3.500.000 kalau salah gitu. Oke. Kalau dulu sih ya, kalau dulu biasanya UKT 1 tuh 400 ya dulu, tapi nggak tahu kalau sekarang berapa ya, nggak tahu, kurang tahu tapi segituan lah, temen juga ada. Oke, siap. Jadi segituan ya harganya. Kenapa sih jurusan ini lebih mahal daripada jurusan yang di UIN lainnya ya? Karena saya yakin, saya juga kan UIN ya, UIN Jogja. Kenapa lebih mahal daripada jurusan lainnya? Karena emang fakultas ekonomi itu mana sih yang murah? Di kampus lain pun sama, di kampus lain pun fakultas ekonomi itu pasti yang mahal lah ya. Selain kedokteran gitu ya, selain jurusan-jurusan kesehatan gitu ya. Oke, gitu ya. Jadi itu untuk jurusan-jurusan ekonomi itu memang cukup tinggi. Walaupun memang cukup tinggi ini maksudnya dalam lingkup UIN ya. Kalau misalnya mau dibandingin sama kampus lain mungkin termurah aja ya kayaknya. Iya kan? Iya benar. Kalau di UIN mah pasti termurah gitu segini tuh. Maksudnya kalau dibandingin sama kampus lain. Tapi kalau untuk lingkup UIN, Fakultas Ekonomi itu udah paling tinggi gitu ya selain kedokteran. Oke, Kak Galih itu untuk biaya kuliah. Lalu kita kan selain biaya kuliah ada juga ya biaya tempat tinggal, makan-makan dan lain sebagainya. Nggak mungkin kan kita puasa selama 1 semester. Oke, gimana tuh, berapa tuh untuk biaya hidup sehari-hari? Untuk kosan dulu ya, tinggal dulu. Boleh. Nah, pertama kan waktu pertama ngekos itu berdua. Kosannya itu 850.000 per bulan. Nah, lumayan lah. Berarti 850 bagi 2 ada 425 lah. Oke. Atau 25.000. Nah, dikarenakan kemarin ada problem samping lah gitu bahasa Jawa. Iya. Yang mengharuskan dimana berarti harus pisah lagi sama teman pesantren. Nah, kemarin waktu sebelum pulang berarti nyari kosan dulu
ke daerah yang dekat kampus juga. Terpaksa juga kan ada amanah dari orang tua masing-masing. Orang tua teman garis yang dulu teman di kosan teh amanahnya kan dia gak bawa motor. Dia teh bilang teh orang tuanya teh nyari kosannya jangan yang jauh-jauh dari kampus. Nah dia teh nah kali kan gak mau dekat-dekat dari kampus gitulah, enggak mau, jauh gak mau lah tengah-tengah gitu. Iya. Nah kan dia kata orang tuanya gitu. Kata orang tua garis juga harus ada yang harus ada parkir mobil, parkir motor segala lah gitu. Jadi kalau misalkan ngajeng teh enak lah gitu. Nah dari teh nyari dapat lumayan lah jauh dari kampus sekitar 10 menitan. Dari teh ngobrol lagi sama dia teh, orang tua dia juga ngobrol gimana ya kata dia teh, bingung juga ya kata orang tua kita beda amanah gitu loh. Iya Rasanya mah. Jadi ya susah kita bisa. Jadi yang awalnya 450 teh sekarang kali pindah ke kosan yang 800.000 sendiri lagi sekarang teh. Sebulan. Oke. Terus yang tadinya 850 per apa tuh? 850 teh per 3 bulan Per maksudnya. 3 bulan dulu mah ya. Iya. Dulu mah ya. Sekarang mah per bulan. Oke. Terus Ya gimana ya? Kalau misalkan hitung enaknya mah kos itu enak sendiri. Cuma kalau dihitung hematnya ya hemat berdua. Iya, oke. Bisa patungan lah gitu. Oke. Jadi apalagi kalau misalnya ngontrak biasanya lebih murah kan? Ngontrak satu rumah walaupun mahal puluhan juta gitu kan, tapi kan bisa dibagi 5 gitu, dibagi berapa ya? Kalau ngontrak kemudian juga sempat sih nyari rumah. Cuma kan kita harus mengenal dulu orang-orangnya bagaimana dulu kan. Iya benar. Enggak bisa langsung ya. Orang-orang lah gitu lah. Yang bisa diajak hidup serumah tuh ya. Gitu. Apalagi rumah tangga gitu ya. Astagfirullah. Oke. Jadi Kak Gali ini cukup apa ya? Kalau dari anak-anak UIN Bandung yang lainnya yang pernah berbagi cerita bersama kita, biasanya 500 berapa 300 atau dulu ya. Tapi sekarang Kak Gali ini wow ya. Karena kan sekarang udah beda zaman lagi. Beda zaman ya. Astagfirullah, saya zaman kapan berarti ini? Oke. Nah, itu kalau untuk biaya jajan-jajan makan-makan sehari-hari berapa tuh? Nah, tergantung kalau kita ada keinginan ya, ada sesuatu. Kan Gali mah dikirimnya tiap minggu ya, per minggu. Per minggu teh 3,5. Kan kalau kita gak ngerokok alhamdulillah cukup lah 3,5 teh seminggu teh. Paling buat makan teh seminggu paling beli telur sekilo, beli mie 5 bungkus mie goreng, beli beras sekilo. Ini yang di Indo atau Alfa yang 10 kilo lah. Oke. Yang 80-90-an lah. Oke. Nah alhamdulillah kita cukup ada sisa buat beli baju, beli sepatu lah dan lain-lain. Buat nongkrong-nongkrong ya. Kan nongkrong sih jarang. Oh jarang. Lebih ke ya kalau kata orang-orang kupu-kupu. Oh iya. Oke. Gak apa-apa. Oke. Siap. Nah itu untuk biaya kuliah dan biaya hidupnya ya. Jadi kita rekap dulu sebentar. Biaya kuliahnya berapa Kak? Tadi yang awal? Yang awal itu 4.600. 4.600. Terus setelah banding UKT jadi 4.300 ya. Terus biaya kosannya 850 yang awal gitu ya. Nah, sekarang 800.000 per bulan gitu ya. Nah, terus untuk biaya hidupnya sendiri Kak Gali itu 350.000 per minggu gitu ya. Nah, ini untuk biaya kuliah kita bisa kesampingan ya, karena memang untuk biaya kuliah ini sistemnya UKT. Apa itu UKT? Jadi UKT itu uang kuliah tunggal. Yang namanya tunggal itu kita bayar sekali di awal semester sampai akhir semester itu nggak ada bayar-bayaran lagi, betul Kak? Betul. Oke gitu ya, jadi nggak bakalan ada bayar-bayaran lagi. Dan ini UKT biasanya dipengaruhi karena 2 faktor. Pertama faktor ekonomi keluarga, yang kedua karena faktor jalur masuk. Nah Kak Gali masuknya jalur mandiri tadi ya, jadi sedikit lebih mahal gitu ya daripada jalur rapot atau jalur SBMPTN gitu ya, jalur tes tulis gitu ya. Nah jadi kalau misalnya kalian pengen pengen bayarannya lebih murah, cobalah lulus lewat 2 jalur itu. Nah cuma sayangnya Kak Gali itu dulu curhatnya telat gitu ya. Jadi dia waktu curhat dia nggak mikir mau kuliah gitu, tiba-tiba mau penutupan kuliah cuma tersisa 1 jalur doang, ya udahlah
dapat dah UKT sekarang segini gitu. Coba dari dulu dia curhatnya. Jadi terlalu santai lah, Terus santai ya, gitu. agak remeh, oke. Mengakui. Oke gitu ya, jadi buat UKT kayak gitu. Nah, untuk biaya tempat tinggal sama biaya makan-makan itu bisa aja diperkecil lagi. Cuma ya tergantung gaya hidupnya kalian lah ya. Kalau misalnya kalian pengen gaya hidup yang tinggi ya gimana lagi, sekarang UIN udah masuk ke lingkungan, soalnya kampus-kampus di Bandung sekarang udah pada pindah ke Jatinangor ya. Iya. Ya kan, jadi udah cukup hedon sekarang tuh UIN tuh. Kalau dulu mah kan agak terpencil kan, cuma dia doang kan, yang lain kan di sana terus ya. Karena kan itu di pojok ya. Iya, jadi sekarang malah pindah ke UIN gitu ya. Iya. Jadi mungkin itu juga penyebab UIN kenapa sekarang harganya cukup tinggi daripada dulu-dulu yang angkatan saya gitu ya. Aduh, jadi ngomongin angkatan saya yang ketahuan nanti umurnya berapa. Oke, adik-adik gitu ya untuk pembiayaan kuliah. Jadi kalau misalnya kalian masih bingung, silahkan nanti komen-komen, nanti kakak akan berusaha jawab. Nah itu untuk biaya kuliah kak. Nah langsung kita solusi ya. Solusi dari biaya kan ada beasiswa kak. Nah tahu gak ada beasiswa apa aja? Nah, beasiswa macam-macam ya Pak. Kemarin juga jadi sempat daftar kuliah beasiswa. Pokoknya beasiswa itu apa teh namanya teh? Apa tuh? Kreatipa. Ya siap. Nah cuma dikarenakan syarat-syaratnya kan semuanya jadi gak mampu lah gitu, gak memenuhi syarat, jadi dimulai. Oh boleh aja jadi. Iya. Emang syaratnya apa aja tuh di kreatif pak? Kemarin itu kalau salah teh, aduh lupa lagi aku. Tapi kalau misalnya Kak Gali dapat beasiswa kreatif itu, dapat fasilitas apanya? Udah tahu? Uang per semester kalau nggak salah teh berapa teh? Juta, tapi lupa lagi ya nominalnya itu. Tapi 2 jutaan gitu ya, per semester. Per semester. Oke, berarti udah mirip kayak KIPK dong ya, atau Nah, divisi gitu ya? Kemarin juga kan niatnya mau dapat KIPK di UIN. Cuma UIN berbeda kak sama kampus lain. Iya, apa tuh? Kalau misalkan kan kalau di KIPK di kampus lain mah KIPK nggak perlu mondok ya. Kalau di mah kalau kita dapat KIPK terus dapat kita diwajibkan mondok kak. Oh. Nah, makanya Gali gak ikutan itu kak, Gali gak mau mondok. Aduh, pada mondok uti UIN kan Masya Allah kan? Iya secoba. Oke. Aduh, malah ini niat mondoknya pengen sama Ulti lagi, enggak itu bercanda aja ya. Astagfirullah. Bonus. Oke. Jadi kalau misalnya ngambil KIPK di UIN itu wajib mondok berapa lama? Ya selama kita ngambil besok KIPK aja. Oh, bisa jadi selama 4 tahun dong ya? Gitu. Oke, siap. Gitu ya adik-adik, buat yang mempersiapkan KIPK atau jalur bidik misi, kalian juga harus mempersiapkan tentang hidup di asrama atau bisa dibilang pesantren lah ya, mungkin ya kayak gitu. Oke Kak Gali, ada lagi beasiswa yang mau disampaikan? Untuk sekarang saya belum nyari beasiswa ya, soalnya kan kata teman-teman kemarin dia juga mau daftar beasiswa kayak di bank, BN, BCA yang gitu. Cuma iya. terus ada syarat IPK dulu. Oh iya benar. Jadi, karena IPK-nya belum muncul ya. Nah, iya. Untuk semester kedepannya mungkin mau ikutan lagi semester 3 lah. Siap. Lagi. Nah iya itu emang benar. Jadi memang kalau info beasiswa itu kebanyakannya malah setelah kita menjadi mahasiswa ya. Kalau sebelum menjadi mahasiswa paling beasiswa cuma beberapa aja gitu ya. Dan juga kesempatan kalian buat menangkan beasiswa itu biasanya lebih besar ketika menjadi mahasiswa. Karena saingannya itu ya udah semahasiswa doang gitu loh. Kalau sedangkan beasiswa sebelum menjadi mahasiswa kalian saingannya se-Indonesia. Berapa juta itu kan? Kalau beasiswa yang setelah jadi mahasiswa ya semahasiswa aja, dan itu kan kadang pengajuannya ada sejurusan, apa sefakultas, apa seuniversitas gitu ya. Ada juga yang se-Indonesia gitu kan. Ada juga khusus daerah. Pokoknya banyak lah, ada beasiswa itu banyak banget gitu ya. Ada kedinasan, ada dari perusahaan, dari mana-mana gitu. Intinya kalau misalnya kalian pengen beasiswa, cari-cari sendiri aja gitu ya. Karena beasiswa juga kadang memang tidak diperuntukkan untuk benar-benar orang yang pintar. Karena kadang orang pintar juga kalau nggak tahu infonya ya nggak bakal dapat gitu ya. Nah gitu ya. Oke, cukup Kak untuk beasiswa? Mungkin cukup segitu lah. Siap. Oke ya. Untuk beasiswa kita cukupkan. Kita langsung bertanya ke ini Kak. Kenapa sih Kak Gali ngambil jurusan ekonomi syariah ini? Ini masih sedikit curhat aja ya. Boleh, silakan, nggak apa-apa. Jadi kan awalnya dari itu kurang minat buat kuliah. Kenapa?
karena kan dulu cita-cita itu pengen jadi polisi ya. Masya Allah. Oh, pada latihan tiap sore di Lodaya gitu ya? Itu mah udah gagal lah. Udah gagal. Oh, udah Itu gagal. mah cuma buat gebut aja lah, Tunggu aja. daripada ngulun adik gitu kan. Iya, Masya Allah. Terus? Kan gitu coba-coba lah ikutan ada binlat di Pelabuhan Datu, binlat polisi. Nah, ikutan kali teh. Nyoba kali teh mau lihat lah apa kurangnya tadi kali ternyata kayaknya kurang dari itu gak bisa dihidup balik lagi. Nah, pertama minusnya teh dapat dises, yang kedua patah tulang, yang ketiga katanya letter O kali teh. Oke. Nah, di situ teh udahlah memutuskan Melupakan mimpi. terus sempat curhat ke saudara, ke orang tua, diriungkan gitu lah. Oke, kamu mau gimana sekarang? Mau kuliah atau mau jadi terus polisi? Nah, lihat keadaan aja sama kamu sekarang gimana, keadaan kamu gimana. Di situ gue mulai mikir ya, apalagi buang-buang waktu ya, enggak inilah namanya teh. Jawab itlah ya. Kalau itulah namanya teh. Jadi mulai mikir lah, oke, mau kuliah aja lah ini. Gimana ntar aja. Nah, ini yang salah tadi kali, gimana ntar aja, gak mikir ke depannya gimana mau apa. Jadi minta lagi saran terus ke saudara kali, mau kira-kira kalau gue kuliah mau ngambil apa ya gitu ke saudara. Ditawarin hukum, ekonomi, manajemen haji dan umroh kali itu. Gitu teh kayak ente ekonomi lah, kayaknya gampang ekonomi. Oke. Dari ekonomi pertama ada UMTKIN ya. Terus dari ikutan UMTKIN yang pertama, pilihan pertama teh di UIN Bandung, yang kedua di UIN Jogja. Oke. Dua kampus, dua universitas. Nah, selama beberapa hari kali teh udah hujan ya, nunggu hasil pengumuman. Cek tuh kali teh ada tulisan merah, semangat ikan menyerah. Oke. Tahu artinya apa? Iya, ya. Nah, itu kali mulai kecewa ya, mulai down lah gitu. Habis itu kali Ini waktu tes raport. UMTKIN. UMTKIN. Oh iya, ya. Raport khusus UIN kan? UIN. Oke, ya. Terus? Begitu bukan apa tak tes lagi. Oh, tes lagi. Tes lagi. Jadi kalau misalkan di SN di nasionalnya mah SB lah gitu. Oke, siap. Kan jadi kan kalau SN nasional mah ada, kalau di UIN mah namanya SBMPTN khusus UIN ya. Iya, iya benar. Nanti kita bahas buat jurusan apa? Jalur tes masuknya apa aja ya. Oke, siap. Terus lanjut ke tadi teh yang salah, yang nggak keterima udah itu. Iya, keterima. Nah, kali teh ngeliat lagi orang tua, saya berharap lebih lah gitu lah. Sebenarnya mulai semangat lagi ya. Oke. Kita teh semangat lagi. Sempat teh namanya teh suka tanya juga sama teman yang di sana teman itu. Kali teh ini gimana Dik? Dik namanya. Oke. Ini gimana Dik? Itu orangnya di depan. Ya, Oke, terus? Kemarin tadi udah lolos kan merah. Dilihat lagi untuk info di IG, info kuliah lah, info di kampusnya. Ada lagi yang terakhir desainnya teh mandiri. Hasil kali mulai fokus serius gitu. Nah, kalau misalkan tadi gak bisa terima di situ, kata orang tua saya udahlah, ya kamu ke swasta aja. Nah kan swasta kan biayanya lebih mahal, ada Iya, lebih. jelas. Sekali lu nusahin lah gitu belajar sedikit lagi mah, baca lah. Nah, bisa teh alhamdulillah lah ya. Waktu ke Bandung teh diantarkan sama saudara. Langsung tes ke gedungnya. Nah, selama beberapa hari ada pengumuman. Itu lagi main ya itu teh. Main di luar lagi ngobak. Kalau bahasa Indonesia mah renang lah gitu ya. Oke. Karena kata teman-teman teh, itu kira udah ada pengumumannya yang di UIN. Lihat ke situ. Ijo alhamdulillah. Kan tadi misalkan lulus alhamdulillah Allah. Senangnya bukan main, tapi di situ antara senangnya bukan karena mau kuliah. Senangnya orang tua gembira gitu lah. Karena kan udah berat lebih. Pertama pas pengumuman pertama orang tua gak mau makan aja. Mau makan acar lah gitu. Karena nunggu itu pengumuman kelulusan. Pasti. Kan tadi kayak masalah banget gitu. Untuk ada nunggu, udah gak mau kerja ngapain tuh emang. Udah bilang ke tetangga lah gitu. Jadi mau kuliah ke anu gitu. Nah, kemarin pas udah lulus terus teh screenshot kirim ke orang tua. Alhamdulillah kebangga. Kita seneng sih, senangnya ya kan orang tua aja yang bangga, yang senang gitu. Dari mana? Karena awalnya gak mau kuliah ya. Biar jalanin aja lah gitu, gimana lagi sekarang mah udah
ini pilihan kali, masa harus di ini lagi lah, Oke. dianulir lagi gitu bahasanya Pak. Heeh. Nah itu kan. Macam gitu ah. Oke, siap. Oke, jadi mungkin Kak Gali impian yang harus dilupakan menjadi polisi dan sekarang mencoba mewujudkan mimpi orang tua lah ya berarti ya. Ya semoga aja dengan mewujudkan mimpi orang tua impian Kak Gali juga di masa depan dipermudah dan dapat gitu kan. Amin. Ridho orang tua kayak gitu. Amin. Belum mendapatkannya tuh. Aduh, mau dibahas di sini dirinya. Oke, nanti. Oke, siap. Gitu ya. Jadi ya namanya enggak emang Kak Gali juga terakhir curhat kayak gini tuh sebelum waktu muda, aduh gimana nih, galau banget gitu ya. Ternyata galaunya melebihi ini ya. Dulu mah curhatnya enggak melibatkan orang tua dulu mah. Jadi mungkin hanya sebatas personal aja gitu ya dulu mah. Oke. Baru kenal juga. Oke, gitu ya. Jadi kenapa alasan memilih jurusan ini? Lanjutkan. Okay. Jadi abis alasan memilih jurusan, kita juga bakalan membahas tentang belajar selama di kuliahnya itu ngapain aja belajarnya. Oke. Pengalaman sekarang ya semester 1 kan udah selesai. Semester 1 di itu gak kayak apa ya? Universitas Islam negeri Islam, bawahi Islam ya. Jadi pelajarannya itu kayak ada ilmu fikih, ilmu akhlak, bukan hadis. Pokoknya segala macam itulah, segala macam Islam lah gitu. Ya. Jadi yang umumnya itu cuma jurusannya, jurusan ekonomi, ada pelajaran ekonomi. Oke. Yang kedua ada Indonesia, tapi lah umum ya. Oh iya. Inggris umum juga. Udah segitu ilmunya mulai. Oke, itu untuk semester awal berarti dasar keislaman ya? Keislaman doang ini semester awal. Oke. Biar lebih berislam lagi sebenarnya. Jangan-jangan lagi emang nanti skripsian juga harus berkaitan sama Islamnya juga lagi. Tapi kayaknya sih lebih berkaitan ke jurusan kayaknya. Prodi gitu. Yang berkaitan dengan prodi. Soalnya sekarang juga udah ditekankan gitu, bikin makalah. Bikin kayak ilmiah tentang jurusan gitu, tentang prodi. Oke. Kalau untuk semester depannya udah tahu mau belajar apa aja nanti? Tahu. Udah ada jadwalnya. Apa aja tuh? Pas ya kalau cuma semester sekarang semester 2 mah kayaknya masih sama aja. Semester 3 udah naik ada. Jadi siang asalnya ada fikih tauhid yang gitu deh, udah gak ada lagi kayaknya. Jadi udah diganti lagi sama yang lebih ke menjuru gitu lah. Lebih ke prodi lah, lebih ke itu. Oke. Berarti emang waduh mantap banget nih berarti UIN Bandung ya. Jadi awalnya didasari sama agama dulu gitu ya. Masya Allah. Jadi abis keagamaan itu baru belajar tentang ekonominya gitu ya, kesana-kesananya. Oke, siap. Nah, Kak Gali ini kan abis ini kita baru ngebahas ini nih jalur tes masuk, jalur seleksi masuk apa aja, Pak? Yang Gali ketahui mah ya kemarin pas Gali mau masuk UIN teh. Dan masuk UIN itu ada banyak ya. Yang pertama ada SN, kan dulu sebelum diubah, sekarang kan jadi SNBT ya. Ya intinya mah lapor gitu ya. Kan dulu ada SNPTN, ada SBMPTN, ada UMPTKIN yang Gali masuk, ada SPNPTKIN, ada ujian mandiri, nah yang terakhir itu. Nah Gali masuk jurusan jalur UMPTKIN, bukan UM doang, ujian. Ya sih emang jalur-jalur di UIN tuh bukan di UIN aja sih ya. Jadi kan ada seleksi nasional yang memang di beberapa gitu kan. Itu mah udah global ya, udah nasional se-Indonesia gitu ya. Nah itu tapi emang khusus misalnya kayak UIN, kayak Politeknik gitu. Mereka punya jalur masing-masing sendiri gitu ya. Kayak Politeknik juga ada jalur rapot khusus yang masuk Politeknik, mau Politeknik mana gitu ya. Mau yang UIN khusus yang masuk ke UIN Jakarta, UIN Bandung dan semua UIN gitu ya. Itu selain seleksi raport juga ada juga seleksi tertulisnya gitu ya. Ada seleksi tertulis khusus UIN juga ada gitu ya, se UIN Indonesia gitu. Jadi memang udah banyak beberapa jalur khusus gitu ya. Nah, kayak gitu. Jadi nggak kalau di kampus negeri yang lain kan ada aja yang cuma seleksi rapot ya udah satu, seleksi SBM satu, seleksi mandiri satu. Kalau UIN mah berarti bisa jadi 6 ya. Soalnya ada 2 rapot, ada 2 yang khusus UIN sama yang nasional gitu ya. Ada yang seleksi SBMPTN sama khusus UIN gitu. Tapi bukan UIN
Bandung aja tapi se-UIN Indonesia gitu ya. Nah terus Kak Gali bisa keterima lewat jalur ini apa dong? Tips sama trik belajarnya atau kayak gimana tuh tipsnya buat adik-adik? Tips yang pertama yang pastinya harus kita punya semangatnya apa? Semangatnya ngeliat orang tua lah. Ah, Kalau ngeliat diri sendiri malah nggak karena gak pengen kuliah lah. Kita ngeliat aja orang lain yang bakal lulus sama kita, ngeliat orang tua. Nah itu kali kan punya semangat ya, Iya. harus belajar. siap. Pertama pastinya kita jangan lupa sama doa dulu. Yang kedua belajar, yang ketiga usahanya. Siap. Kan doa tanpa usaha Waduh bohong ya. bohong. Nah terus apa lagi ya? Apa itu belajar beli buku apa belajar apa gitu selama itu? Selama itu sih cuma kalau Gali sih kan santai emangnya ya. Lihat-lihat di Google aja gitu soal ujian di UIN, kalau di Gali, jurusan Gali lah apa aja belajarnya tentang apa aja gitu. Di Google banyak. Oh gitu. Jadi tes soalnya banyak ya di Google ya. Latihan soal gitu. Latihan soalnya ya. Oke. Nah bagus ya buat kalian yang memang karena memang buku buat latihan gitu biasanya ya mahal juga sih ya, ratusan ribu ya, bisa 200-300an gitu ya buat latihannya. Tapi kalau misalnya kalian bisa memanfaatkan sebaik mungkin yang ada di Google ya bagus juga sih ya gitu ya. Oke Kak Gali itu aja yang mungkin ya uang Kak Gali sampaikan. Jadi kita udah ngebahas tentang beasiswa, tentang biaya, tentang jalur masuk, terus alasan memilih jurusan, belajarnya ngapain aja. Dan yang terakhir ini Kak Gali, bukan terakhir sih ya, dua terakhir. Jadi pasti ya yang namanya orang tua juga selain nanya biaya pasti mereka bakalan nanya, emang kalau ngambil jurusan ini mau ngapain ke depannya gitu. Rencana karirnya kayak gimana, prospek kerjanya kayak gimana gitu kalau ngambil jurusan ini. Jujur sih sekarang yang ada di benak Gali, dia sih pengennya cuma kerja ya di bank lah gitu lah. Yang meskipun kata orang banyak kena bank apa kerja di bank riba. Wah, jadi kan ada tuh pembahasan riba. Ada. Karena pasti rame kan? Ada entah semester kalau nggak salah semester 3 atau 6 gitu. Oh iya. Ya. Nah kemarin pas dosen ekonomi bilang jelasin prospek kerja di ekonomi ada 3 sih. Pertama ada praktisi, yang kedua analis, yang ketiga beda usaha. Gali masih bingung sebenarnya. Kalau Gali mau kerja di bank mau ngambil kemana ini? Di sini Gali masih belajar lah, masih mengamati kemana Gali. Mungkin di semester depannya dijelasin lebih lanjut. Siap. Di antara 3 itu aja ya. Aja. Tapi sekarang mah Kak Gali pengen di bank kepikirannya ya. Atau di kantor gitu lah. Iya. Sejenisnya lah gitu. Di perusahaan gitu. Di perusahaan gitu ya. Oke siap karena ya yang namanya rencana mah rencana karir mah kan nggak ada yang tahu ya. Kita ngambil jurusan ini jadinya ini karena bahkan sekarang mah di era globalisasi kayak gini mah kita ngambil jurusan ini juga belum tentu jadi itu. Dan banyak juga gak usah ngambil contoh jauh ya, pasti ada guru di sekolah kalian dulunya ngambil jurusan apa, malah ngajar apa. Nah ada kan, tapi kan itu bukan kesalahan, tapi itu memang salah satu kebarokahan ilmu ya. Yang namanya kita belajar kan nggak tahu ya ke depannya kayak gimana. Yang penting kita bukan jadi mahasiswa nakal lah ibaratnya. Kita meluruskan niat aja gitu kan ya Kak Gali. Oke Kak Gali, nah ini pertanyaan terakhir, kita masuk ke sesi akhir. Pertanyaannya adalah apa saran yang mau Kak Gali sampaikan kepada adik-adik? Silakan, bebas ya. Ini ya saran buat adik-adik ya, khususnya yang mau kuliah, jangan terlalu santai dan jangan terlalu menganggap remeh lah buat mau kuliah sih. Terlalu santai dalam hal apa gitu, dalam mencari informasi tentang kuliah, tentang kampus, tentang jurusan. Pokoknya manfaatkan guru kalian, guru BK lah yang di sekolah kalian, tanya-tanya, jangan malu. Pokoknya kalau kalian malu, nanti seperti saya ya, merasa salah jurusan. Nah terus yang kedua mungkin harus lebih aktif lagi dalam bertanya mungkin kepada kakak kelas kalian, kepada teman kalian yang sudah kuliah. Biar kalian lebih tahu lagi informasi tentang perkuliahan. Ya begitu saja mungkin. Oke siap. Ya apalagi makin di ujung kalian daftar makin mahal juga biayanya. Nah kan bisa jadi loh kalau misalnya Kak Gali
udah daftar dari awal-awal ya mungkin bisa jadi 2 juta atau sejuta berapa gitu ya. Ratusan bisa. Iya mungkin ratusan kan ada ya. Ada. Ada aja UKT yang ratusan itu kan dia tahu kan. Ya udahlah ya nggak apa-apa lah ya mungkin kita jadikan amal aja ya. Wah segitu ya. walaupun tetap ya aduh teman biaya UKT-nya lebih murah nih saya gimana nih. Oke gitu aja ya adik-adik. Cukup Pak Gali atau ada yang mau disampaikan lagi? Ya begitu aja lah. Cukup aja ya. Oke gitu ya adik-adik yang bisa kita sampaikan di cerita kali ini. Sekali lagi terima kasih Kak Gali buat ceritanya dan udah mampir ke kelas online kita. Oke adik-adik buat kalian yang pengen tahu jurusan lain, kampus lain silakan nanti komentar, nanti bakalan kakak coba usahakan. Buat kalian sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.